JD Sellers! Kalau bukan kamu, siapa lagi nih yang akan tingkatkan performa toko kamu sendiri? Udah saatnya nih kamu tingkatkan performa toko kamu dengan meminimalisir terjadinya poin-poin pelanggaran. Pada video kali ini, kita akan bahas nih tentang salah satu fitur di Seller Center, yaitu evaluasi toko. Jangan di-skip ya videonya, tonton sampai habis. Pertama, kita bahas dulu yuk tentang apa sih evaluasi toko. Fitur evaluasi toko disediakan agar seller terus dapat meningkatkan performa tokonya. Sehingga, seller dapat mempertahankan nih pengalaman berbelanja customer yang baik dan meningkatkan ulasan positif yang lebih tinggi. Perlu diingat nih, poin evaluasi toko yang rendah menunjukkan penjual memiliki performa toko yang baik. Bagaimana sih cara menjadi penjual dengan performa toko yang baik? Caranya gampang banget loh, kamu harus memproses pesanan dengan cepat dan membalas chat maupun diskusi. Untuk membangun kepercayaan pembeli dan memberikan kualitas produk yang terbaik. Lalu, apa aja nih keuntungan ketika kamu memiliki performa toko yang baik? Pertama, kamu bisa akses fitur promosi campaign dengan lebih mudah. Kedua, dengan performa toko yang baik, kamu akan mendapatkan subsidi ongkos kirim untuk meningkatkan penjualan. Terakhir nih, kamu dapat menambahkan produk tanpa batas. Selanjutnya, kapan sih evaluasi poin diberikan ke seller? Saat seller memberikan pengalaman berbelanja yang kurang tepat kepada customer, maka seller akan diberikan informasi nih tentang peringatan poin atau evaluasi melalui email. Nah, sekarang kita bahas yuk apa aja indikator yang mempengaruhi evaluasi toko. Untuk indikator pada evaluasi toko terdiri dari indikator pertama, diharuskan memproses pesanan yang masuk secepat mungkin nih dengan minimal nilai 97%. Lalu indikator kedua, dinilai dari sisi membalas pertanyaan customer dari kolom chat dan diskusi. Seller diharuskan nih segera mungkin membalas chat dan diskusi dari customer dengan minimal nilai 60%. Indikator ketiga yaitu dari sisi menerima dan menanggapi klaim pengembalian produk. Pada indikator ini, seller wajib nih menerima dan menanggapi klaim pengembalian produk dengan nilai minimal 85%. Indikator keempat yaitu melakukan kecurangan, seperti menggunakan AWB palsu dan penyalahgunaan voucher. Indikator terakhir nih, seller tidak diperbolehkan melakukan tindakan tidak pantas kepada customer, seperti berperilaku tidak baik dan mengupload barang ilegal. Setelah kita bahas indikatornya, sekarang gimana sih sistem evaluasi poin bekerja? Evaluasi poin akan dihitung per minggu dan akan dilakukan perhitungan ulang per kuartal atau per 3 bulan. Info tambahan nih JD Sellers, semakin banyak poin evaluasi yang dikumpulkan seller, maka semakin dikit nih benefit yang bisa dinikmati. Duh, makanya jangan banyak-banyak ya kumpulin poin JD Sellers, bisa bahaya. Rinciannya adalah, akumulasi poin 6-8 mengakibatkan seller tidak bisa mengakses fitur campaign. Akumulasi poin 9-11 berarti seller tidak bisa menambahkan produknya nih. Akumulasi poin 12-14, seller tidak mendapatkan subsidi pengiriman. Akumulasi poin 15-19, produk seller akan dinonaktifkan loh. Dan poin lebih dari 19 akan diberlakukan penutupan toko. Keuntungan akan diaktifkan kembali setelah 28 hari dan harus dipastikan nih, seller telah meningkatkan performa untuk mencapai target. Oh ya, di mana sih tampilan evaluasi toko di Seller Center? Untuk melihat tampilan evaluasi toko, kamu harus masuk ke halaman Seller Center terlebih dahulu ya. Dan kamu bisa lihat di sisi sebelah kanan Seller Center untuk melihat menu evaluasi toko kamu. Kamu bisa klik selengkapnya untuk melihat detail evaluasi toko. Setelah klik selengkapnya, di sana kamu bisa melihat nih rangkuman dan catatan evaluasi toko kamu. Sedikit tips nih agar evaluasi toko kamu tetap bagus. Tips pertama untuk memproses pesanan.
Kamu bisa cek di kolom lakukan hari ini di seller center kamu loh. Untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kepuasan customer. Print label pengiriman secara bersamaan dan pilih pengiriman yang telah didukung oleh JDID ya. Cek email secara berkala dan segera laporkan ke seller support jika mengalami kendala. Tips kedua, membalas chat customer. Komunikasi kepada customer sangat penting nih jadi sellers. Oleh karena itu, fitur ini sangat berguna untuk seller agar dapat memantau tingkat komunikasi yang baik dengan customer. Lakukan pengecekan berkala pada seller center JDID melalui aplikasi HP maupun website. Kamu dapat mengatur nih balasan otomatis, menambahkan admin toko kamu, dan mengatur template FAQ atau tanya jawab. Tips terakhir untuk layanan pengembalian. Kamu bisa nih menanggapi setiap klaim customer. Gunakan fitur obrolan untuk berdiskusi dengan customer dan berikan alasan dengan bukti yang kuat ya. Mengikuti standar pengemasan JDID dan memberikan setiap deskripsi yang jelas pada produk yang kamu jual. Sekarang kita bahas yuk beberapa pertanyaan yang sering banget nih ditanyain tentang evaluasi toko jadi sellers. Pertanyaan pertama, apakah seller akan menerima pemberitahuan tentang hasil evaluasi toko saya? Yups, bener banget. Hasil evaluasi akan dikirimkan ke email kamu dan kamu bisa cek berkala emailnya ya. Pertanyaan kedua, jika seller ingin menutup toko sementara, apakah seller masih menerima evaluasi toko dari JDID? Jika kamu menutup toko selama 1 minggu dan tidak ada pesanan yang masuk, toko kamu tidak akan memiliki evaluasi toko untuk minggu tersebut ya. Pertanyaan ketiga nih jadi sellers. Jika seller memiliki kinerja yang baik minggu depan, apakah akumulasi poin akan dikurangi? Setiap poin penalti yang terakumulasi akan tetap tercatat hingga kuartal berakhir. Poin akan diatur ulang ke 0 pada setiap awal kuartal ya. Nah, JD Sellers, sekian penjelasan tentang fitur evaluasi toko ya, dan sedikit tipsnya. Sekarang udah paham kan apa sih evaluasi toko itu? Yuk jaga performa toko kamu agar poin evaluasi toko tidak bertambah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan tonton video pembelajaran lainnya. Ingat, untuk terus jadi terpercaya, jadi gercep, jadi komplit, dan jadi terbaik bersama JDID.